Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fadli Samudra Guca, Hafsyah Halifah Sahla, dan Nifa Nuriza Fitri akan mempresentasikan materi tentang investasi dengan dosen pengampu Bu Sani Dewita, SE, MSI, PhD, HK. Baiklah, yang pertama itu ada mengapa perusahaan berinvestasi. Alasannya yang pertama itu untuk menempatkan kelebihan kas hingga suatu saat dibutuhkan. Yang kedua untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga untuk mencapai tujuan strategis. Nah, jenis investasi ini ada 3. Yang pertama, sekuritas dengan risiko rendah. Ciri-cirinya sangat liquid dan berjangka pendek, seperti surat berharga yang diterbitkan pemerintah. Kedua, ada sekuritas hutang bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sekuritas saham reksadana dan dana pensiun. Kemudian yang ketiga ada saham perusahaan dalam industri terkait atau dalam suatu industri yang tidak terkait yang ingin dimasuki oleh perusahaan. Selanjutnya ada jenis investasi, itu ada 2. Yang pertama ada investasi hutang, itu investasi pada obligasi pemerintah dan korporasi. Yang kedua ada investasi saham, itu adalah investasi pada modal saham perusahaan lain. Masuk ke yang pertama, investasi hutang, pada bagian pencatatan akuisisi obligasi. Investasi hutang dicatat sebesar biaya perolehan atau harga yang dibayarkan ditambah biaya perantara atau komisi jika ada. Ilustrasinya seperti Cool Corporation mengakuisisi 50 obligasi Dewan Incorporation 8% 10 tahun senilai $1.000 pada tanggal 1 Januari 2017 seharga $50.000. Ayat jurnal untuk mencatat investasi tersebut adalah pada tanggal 1 Januari investasi hutang $50.000 di debit, kas $50.000 di kredit. Kemudian yang kedua ada mencatat bunga obligasi. Ilustrasinya, obligasi Dewan Incorporation membayar bunga sebesar $4.000 per tahun pada tanggal 1 Januari. Ayat jurnal untuk mencatat penerimaan bunga investasi tersebut adalah pada 1 Januari kas sebesar $4.000 di debit dan pendapatan bunga sebesar $4.000 di kredit. Kemudian cara mencatat bunga obligasi itu ilustrasinya, jika tahun fiskal Cool Corporation berakhir pada tanggal 31 Desember, maka ia memperoleh bunga sebesar $4.000 diperoleh sejak 1 Januari. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah pada 31 Desember piutang bunga sebesar $4.000 di debit dan pendapatan bunga sebesar $4.000 di kredit. Kemudian cara mencatat bunga obligasi, ilustrasinya Cool melaporkan penerimaan bunga pada tanggal 1 Januari. Jadi ayat jurnalnya pada 1 Januari kas sebesar $4.000 di debit dan piutang bunga sebesar $4.000 di kredit. Kemudian cara pencatatan penjualan obligasi itu contohnya Cool Corporation menerima sebersih sebesar $54.000 dari penjualan obligasi Dewan Incorporation pada tanggal 1 Januari 2018 setelah menerima bunga yang jatuh tempo. Karena harga sekuritasnya $50.000, perusahaan memperoleh keuntungan sebesar $4.000. Perusahaan mencatat transaksi penjualannya pada 1 Januari kas sebesar $54.000 di debit, investasi hutang sebesar $50.000 di kredit, dan keuntungan penjualan investasi hutang sebesar $4.000 di kredit. Baiklah, saya akan melanjuti materi dari pemateri pertama, yaitu tentang investasi saham. Yang pertama kita akan membahas kepemilikan investi pada investasi saham biasa. Kepemilikan investi kurang 20% memiliki pengaruh yang diduga pada investi yaitu tidak signifikan atau tidak membawa pengaruh. Pedoman akuntansinya yaitu metode biaya atau seberapa besar uang atau biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut.
Selanjutnya yaitu kepemilikan investasi lebih 20% sampai 50%. Pengaruh yang diduga yaitu signifikan. Perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan yang dia miliki sahamnya tersebut. Maka metode yang digunakan yaitu metode ekuitas. Selanjutnya yaitu kepemilikan investasi lebih dari 50%. Pengaruh yang diduga yaitu pengendalian. Perusahaan yang membeli saham perusahaan lain mempunyai pengendalian perusahaan lain tersebut, dan akan muncul adanya induk dan anak perusahaan sehingga investasi dieliminasi pada metode konsolidasi. Kepemilikan kurang dari 20% memiliki pencatatan yaitu akuisisi investasi saham, pencatatan dividen, dan pencatatan penjualan saham. Yang pertama kita akan membahas tentang pencatatan akuisisi investasi saham. Pada saat akuisisi investasi saham dicatat sebesar biaya perolehan atau harga yang dibayarkan ditambah biaya perantara atau komisi. Ilustrasinya yaitu pada tanggal 1 Juli 2017, Sanchez Corporation mengakuisisi 1000 saham, 10% kepemilikan. Saham biasa Bell Corporation. Sanchez membayar $40 per saham, maka pencatatannya yaitu 1 Juli investasi saham di sebelah debit sebesar $40.000 dan kas di sebelah kredit sebesar $40.000. $40.000 didapat dari $40 dikali 1000 saham. Selanjutnya yaitu pencatatan dividen. Ilustrasinya yaitu selama Sanchez memiliki saham tersebut, ia membuat entry untuk setiap dividen tunai yang diterima. Jika Sanchez menerima dividen $2 per saham pada tanggal 31 Desember, maka ayat jurnalnya yaitu tanggal 30 Desember, kas di sebelah debit sebesar $2.000 dan pendapatan dividen sebesar $2.000 di sebelah kredit. $2.000 didapat dari $2 dikali 1000 saham. Selanjutnya yaitu pencatatan penjualan saham. Ketika perusahaan menjual investasi saham, perusahaan mengakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih antara hasil bersih penjualan atau harga jual dikurangi biaya perantara dan harga perolehan saham. Ilustrasinya yaitu Sanchez Corporation menerima hasil bersih sebesar $39.000 dari penjualan saham Bell pada 10 Februari 2018. Karena harga sahamnya $40.000, Sanchez mengalami kerugian sebesar $1.000. Maka ayat jurnalnya yaitu 10 Februari, kas di sebelah debit sebesar $39.000, kerugian penjualan investasi saham di sebelah debit sebesar $1.000 dan investasi saham di sebelah kredit sebesar $40.000. Kita akan membahas tentang pencatatan akuisisi saham. Ilustrasinya yaitu Miller Corporation mengakuisisi 30% saham biasa Beck Company seharga $120 pada tanggal 1 Januari 2017. Maka ayat jurnalnya yaitu 1 Januari investasi saham di sebelah debit sebesar $120.000 dan kas di sebelah kredit sebesar $120.000. Selanjutnya kita akan memasuki pencatatan pendapatan dan dividen. Untuk ilustrasinya, untuk tahun 2017, Beck melaporkan laba bersih sebesar $100.000. Perusahaan mengumumkan dan membayarkan dividen tunai sebesar $40.000. Miller mencatat bagiannya atas pendapatan Beck $30.000 didapat dari 30% dikali $100.000. Maka jurnalnya yaitu 31 Desember investasi saham di sebelah debit sebesar $30.000 dan pendapatan dari investasi saham tersebut di sebelah kredit sebesar $30.000. Untuk pencatatan dividen, ilustrasinya untuk tahun 2017 Beck melaporkan laba bersih sebesar $100.000. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar $40.000. Miller mencatat pengurangan akuisisi investasi atas dividen yang diterima yaitu $12.000 didapat dari $40.000 dikali 30%, sehingga ayat jurnalnya yaitu 31 Desember dan kas di sebelah debit sebesar $12.000 dan investasi saham di sebelah kredit sebesar $12.000. Selanjutnya, Miller Corporation mengakuisisi 30% saham biasa Beck Company seharga $120.000 pada tanggal 1 Januari 2011.
Untuk tahun 2014, bank melaporkan laba bersih sebesar $100.000 dan membayar dividen sebesar $40.000. Siapkan entry untuk transaksi ini. Setelah nilai jurnal transaksi untuk tahun berjalan, maka akun investasi dan pendapatannya akan menyajikan hal berikut. Yang pertama yaitu investasi saham. 1 Januari di sebelah debit sebesar 120.000 dan tanggal 31 Desember di sebelah debit sebesar 30.000, maka jumlahnya itu 150. Dan pada tanggal 31 Desember di sebelah debit di sebelah kredit sebesar 12.000, maka totalnya yaitu 138.000 didapat dari 120 ditambah $30.000 dikurang 12.000. Selanjutnya yaitu pendapatan dari investasi saham. Pada tanggal 31 Desember di sebelah kredit sebesar $30.000. Selanjutnya yaitu kepemilikan lebih dari 50%. Perusahaan yang memiliki lebih dari saham 50% biasa entitas lain disebut perusahaan induk. Entitas yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut perusahaan anak atau afiliasi. Investi disebut sebagai anak perusahaan. Investasi di anak perusahaan dilaporkan di buku induk sebagai investasi jangka panjang. Sebuah perusahaan memiliki lebih dari 50% saham biasa perusahaan lain. Biasanya perusahaan tersebut menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan konsolidasi berguna bagi pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen perusahaan induk. Laporan ini menunjukkan besarnya dan ruang lingkup operasi perusahaan yang berasal dalam pengendalian bersama. Selanjutnya ada penilaian dan pelaporan investasi. Perusahaan itu mengklasifikasikan investasi hutang ke dalam 3 kategori. Yang pertama, sekuritas yang diperdagangkan. Itu dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan dengan selisih harga jangka pendek. Yang kedua, surat berharga yang tersedia untuk dijual. Itu dimiliki dengan tujuan suatu saat nanti, waktu di masa depan. Kemudian yang ketiga ada surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo. Itu surat utang yang investor mempunyai maksud dan kemampuan untuk memilikinya hingga jatuh tempo. Nah, kalau investasi saham itu diklasifikasikan menjadi 2 kategori. Yang pertama, sekuritas yang diperdagangkan. Itu dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan dari selisih harga jangka pendek. Yang kedua, surat berharga yang tersedia untuk dijual. Itu ditujukan selain diperdagangkan. Misalnya, perusahaan dapat memiliki investasi saham untuk menjual produk di area tertentu. Nah, masuk ke sekuritas yang diperdagangkan, itu perusahaan memegang surat berharga yang diperdagangkan dengan tujuan untuk dijual dalam jangka waktu singkat. Umumnya itu kurang dari sebulan, kemudian sering membeli dan menjual. Kemudian perusahaan menyesuaikan sekuritas yang diperdagangkan ke nilai wajar pada setiap akhir periode dan melaporkan perubahan biaya sebagai bagian dari laba bersih. Dan perubahan tersebut dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan karena efek tersebut belum dijual. Ilustrasinya, biaya dan nilai wajar investasi Pace Corporation yang diklasifikasikan sebagai sekuritas diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2017. Pace memiliki keuntungan yang belum direalisasi sebesar $7.000 karena total nilai wajar $147.000 adalah $7 lebih besar dari total biaya $140.000. Nah, sekuritas yang diperdagangkan pada 31 Desember 2017 seperti yang tertera di samping. Nah, selanjutnya untuk pencatatan ayat jurnalnya itu pada tanggal 31 Desember, penyesuaian nilai wajar perdagangan sebesar $7.000 di debit dan keuntungan yang belum direalisasi yaitu pendapatan sebesar $7.000 di kredit.
Baiklah, selanjutnya yaitu sekuritas yang tersedia untuk dijual, yang bertujuan untuk menjual investasi tersebut di masa depan, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Perusahaan melapor sekuritas tersedia untuk dijual pada nilai wajar. Ilustrasinya, Inno Corporation memiliki 2 sekuritas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Sekuritas yang tersedia untuk dijual 31 Desember 2017 investasi obligasi Campbell Soup Corporation 8%, biayanya yaitu $93.537, nilai wajarnya $103.600. Keuntungan yang belum terrealisasi atau kerugian yang belum terrealisasi yaitu $10.063 didapat dari $103.600 dikurang $93.537. Selanjutnya yaitu saham perusahaan Hershey, biayanya yaitu $200.000, nilai wajarnya $180.400. Keuntungan yang belum terrealisasi atau kerugian yang belum terrealisasi yaitu $19.600 didapat dari $180.000 didapat dari $200.000 dikurang $180.400. Biayanya total biaya yaitu $293.537, total nilai wajar $284.000, dan total keuntungan yang belum terrealisasi atau kerugian yang belum terrealisasi yaitu $9.537. Ilustrasi selanjutnya yaitu Inno Corporation memiliki 2 sekuritas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Ayat jumlah penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ekuitas sebelah debit yaitu $9.537 dan penyesuaian nilai wajar tersedia untuk dijual di sebelah kredit sebesar $9.537. Selanjutnya yaitu penyajian dalam laporan posisi keuangan investasi jangka pendek. Yang pertama yaitu siap dipasarkan. Suatu investasi siap dipasarkan jika dapat dijual dengan mudah kapan pun diperlukan uang tunai. Dimaksudkan untuk dikonversi menjadi uang tunai. Investasi yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu investasi jangka panjang. Penyajian keuntungan atau kerugian yang direalisasi dan belum direalisasi. Aktivitas non-profesional berkaitan dengan investasi. Yang pertama yaitu pendapatan dan keuntungan lainnya. Yang pertama pendapatan bunga, kedua pendapatan dividen, yang ketiga keuntungan penjualan investasi, dan ketiga keuntungan yang belum direalisasi. Selanjutnya yaitu biaya dan kerugian lainnya seperti kerugian penjualan investasi, yang kedua kerugian yang belum direalisasi pendapatan. Penyajian keuntungan atau kerugian direalisasi dan belum direalisasi. Berikut penyajian kerugian yang belum terrealisasi. Sekian presentasi materi dari kami, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.